Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sudah mengalami perjalanan sejarah selama ratusan tahun. Proses sosiologis kultural pun sudah mengalami transformasi yang cukup panjang. Orang-orang Tionghoa melebur dengan masyarakat lokal, budaya Tionghoa pun melebur dengan budaya lokal. Proses akulturasi terjadi dalam segala aspek kehidupan, dari budaya hingga kehidupan religiusnya. Tionghoa Muslim di Madura menyimpan sejarah panjang proses asimilasi dan akulturasi yang terjadi, dan pada akhirnya ikut membentuk Madura saat ini. Madura adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Jawa Timur, Indonesia. Pulau ini memiliki bentang alam yang mengesankan sekaligus juga potensi budaya yang luar biasa. Pulau Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Jembatan Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Madura dengan menggunakan jalur darat. Masyarakat Madura memiliki hubungan yang unik dengan etnis Tionghoa. Keunikan dari masyarakat di pulau ini adalah meleburnya masyarakat Tionghoa dengan penduduk setempat. Keterkaitan ini bila ditelusuri telah terjadi sejak ratusan tahun silam. Menurut catatan sejarah, legenda maupun cerita rakyat, terdapat banyak versi mengenai asal-muasal keberadaan masyarakat Tionghoa di Madura. Konon terdapat 3 kurun waktu yang berkaitan dengan kontak etnis Tionghoa dengan masyarakat Madura. 2 kontak pertama terjadi pada masa Kerajaan Nusantara dan kontak lainnya pada masa VOC. Waktu pendirian Kerajaan Majapahit, Adipati Sumeneb yang namanya Arya Wiraraja itu andilnya besar. Dia membawa tentara-tentara Madura membantu Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katwang dengan bantuan tentara Tartar sehingga akhirnya Majapahit berdiri, singkat ceritanya ya. Kemudian dengan siasat Arya Wiraraja, tentara Tartar dan pimpinannya semacam dikhianati sehingga mereka kalah kan. Banyak yang pulang ya. Konon sebagian, ya mungkin biasalah, ada yang ikut ke Sumeneb. Kedatangan etnis Tionghoa di Madura juga dikaitkan dengan legenda Dampo Awang dengan kurun waktu tahun 1415-an, masa peperangan antara Joko Tole melawan Dampo Awang atau Sampo Toalang. Dalam cerita rakyat itu pula, Joko Tole dikisahkan memiliki ibu yaitu Putri Koneng yang mengisyaratkan ketionghoaan. Dampo Awang dalam bahasa Kawi itu bukan nama orang. Nah, Dampo Awang adalah nahoda. Ya mungkin tidak salah dulu kalau perahu-perahu yang dari mana ya mendarat di Madura langsung cari perempuan begini sehingga nama Dampo Awang itu begitu jelek. Tapi Dampo Awang ini belum tentu Dampo Awang yang sebagai katanya salah satu syiar agama Islam. Nah, Putri Koneng adalah ibu dari Joko Tole. Kenapa disebut Putri Koneng? Karena dia adalah putri yang kulitnya kuning. Artinya dia bukan perempuan asli Madura, tapi datang dari daratan RRC. Ekspedisi Sampo Toalang konon merupakan pelayaran terbesar di masa itu. Ekspedisi ini tidak sepenuhnya berhasil. Bencana menimpa mereka dan mereka terdampar di perairan seputar Jawa dan Madura hingga ke pantai Lombang di sebelah timur Sumeneb. Pantai ini memiliki ciri khas tumbuhan cemara udang yang menurut sebagian masyarakat setempat hanya bisa ditemukan di pantai ini dan beberapa pantai di Tiongkok. Kontak berikutnya menurut catatan sejarah diperkirakan terjadi setelah Belanda mulai menguasai Madura pada abad ke-18 setelah terjadi peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia tahun 1740. Konon mereka datang merupakan sebagian kecil dari orang-orang Tionghoa pelarian dari Batavia dalam peristiwa 1740 huru-hara di Batavia yang sampai puluhan ribu orang Tionghoa meninggal, sebagian lari ke. Nah, ini yang mungkin menjadi awal ya. Saya sendiri mengamati ketika orang Tionghoa masuk ke Sumeneb diterima dengan damai.
sampai diberi kepercayaan mendirikan masjid, mendirikan keraton, ya, mencari penghasilan sehingga pendatang-pendatang dari luar bertambah banyak. Di masa VOC, orang-orang Tionghoa di Madura banyak yang dilibatkan dalam hubungan perdagangan, termasuk perdagangan tembakau. Nah, memang kalau baca bukunya Huub de Jonge di dalam Madura Empat Zaman, itu orang Tionghoa yang pertama kali merintis perdagangan tembakau sampai ke Jerman atau sampai ke wilayah Jawa, pertama sampai ke Jerman itu adalah salah satu orang terkaya di Madura, namanya Ko Beng Heng. Ko Beng Heng, ya. Ko Beng Heng itu jadi kalau masuk ke kota Pamekasan dulu ya, zaman saya kecil itu di sana ada bioskop punya Ko Beng Heng, kemudian pompa bensin punya Ko Beng Heng, pertokoan di pecinan itu semuanya kontrak sama Ko Beng Heng, hotel punya Ko Beng Heng. Jadi dia orang yang terkaya di Madura. Itu juga dinyatakan di dalam bukunya Huub de Jonge seperti itu, Ko Beng Heng. Dia yang pertama kali merintis perdagangan tembakau sampai ke luar negeri. Dari wawancara yang pernah saya dapatkan dari para informan, terutama orang-orang Tionghoa yang sudah usianya agak lanjut ya, pedagang tembakau di Madura maupun Sumenep, mereka mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu dulu asalnya dari daratan RRC yang secara ekonomi itu sebetulnya sangat mengalami kesulitan, jadi bisa dikatakan daerah-daerah yang miskin. Lalu mereka mencoba mengadu nasib, berangkat ke berbagai wilayah, termasuk juga ke Indonesia, dan beberapa di antaranya kemudian terdampar di pelabuhan-pelabuhan atau di daerah-daerah pesisir, termasuk juga di Madura. Kedekatan masyarakat Madura dengan orang-orang Tionghoa telah berlangsung sejak lama. Jejak Tionghoa dapat dijumpai di banyak hal, mulai dari makanan lokal hingga pakaian, mulai dari tempat tidur tradisional hingga arsitektur bangunan, mulai dari keraton hingga kompleks pekuburan. Budaya Tionghoa telah melebur dengan budaya-budaya lain yang berakulturasi memperkaya budaya Madura. Di Sumenep, salah satu kabupaten di Pulau Madura, terdapat peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keberadaan orang Tionghoa pada masa lampau. Kedekatan orang Tionghoa dengan masyarakat Madura terlihat jelas pada dua peninggalan penting, yaitu Masjid Agung dan Keraton Sumenep. Masjid Agung Sumenep yang kini disebut sebagai Masjid Jamik Sumenep merupakan sebuah landmark kota yang sangat bernilai. Masjid ini melambangkan percampuran berbagai budaya yang termanifestasikan dalam sebuah bangunan. Bangunan masjid ini perkiraan memang dibangun kalau wasiat yang ada di bangunan masjid sendiri itu tertera pada tahun 1200 Hijriah. Jadi kalau mungkin dimasehikan sekitar memang 1776. Yang membangun ini dulu namanya adalah Pangeran Asiruddin. Pangeran Asiruddin itu adalah putra dari Pinteresaot, dari dinasti Pinteresaot, dinasti raja yang memang asli dari Sumenep. Ini dibangun sebelum beliau menjadi raja. Pada saat beliau masih sebagai pangeran, kemudian pada saat beliau sudah bertahta menjadi raja dengan gelar Panembahan Semolo, maka beliau memerintahkan kepada arsitek yang dari Cina itu yang berkebangsaan Tionghoa, kemudian beliau menjadi Muslim yang bernama Lau Piango. Pangeran Natakusuma I yang pada saat itu menjadi Adipati Sumenep memerintahkan seorang arsitek bernama Lau Piango untuk membangun masjid. Lau Piango adalah cucu dari Lau Kunting yang merupakan satu dari 6 orang Tionghoa yang mula-mula datang dan menetap di Sumenep setelah peristiwa pemberontakan Batavia 1740. Kemudian yang paling mempengaruhi kalau dari segi artefak di Keraton Sumenep dan sekitarnya itu adalah setelah geger pecinan ya di Batavia dan Kartasura itu dengan mulusnya masuknya 3 bersaudara ya, Lau Piango dan saudaranya, karena Lau Piango sendiri itu berkaitan dengan Keraton Sumenep dan
sekitarnya, kemudian ada satu saudaranya lagi yang menangani pabean, dan satu lagi menangani pasar. Jadi ada 3 orang itu yang cukup berpengaruh. Nuansa Tionghoa tampak sangat kental mulai dari pintu masuk yang berupa gapura. Bagian depan dari kompleks masjid ini memiliki arsitektur dan ornamen khas Tionghoa. Pola garis kotak-kotak berwarna hijau adalah pola petir, Leiwen, yang melambangkan awan, dan petir sebagai perlambang harapan akan turunnya hujan yang akan membawa kemakmuran. Ornamen garis yang bertemu membentuk swastika sebagai simbol roda dharma, melambangkan umur panjang. Jadi kalau saya lihat memang itu kan gerbang itu salah satu sebetulnya ciri dari arsitektur Tionghoa ya. Threshold atau gerbang penanda ini sebetulnya kan semacam penanda bahwa kita mengingatkan orang memasuki sebuah teritorial space yang berbeda. Di bagian dalamnya, khususnya di area mimbar, tampak perpaduan ornamen Eropa dan Tionghoa dengan warna-warna dan detail yang khas. Struktur kayu yang dipakai pada masjid ini, juga pada bangunan-bangunan lainnya di Madura, merupakan konstruksi khas yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa. Kemampuan dan keahlian dalam hal perkayuan ini merupakan salah satu faktor keberadaan orang-orang Tionghoa di masa itu. Masjid Jamik Sumenep adalah artefak sejarah yang merupakan bukti keberadaan orang Tionghoa di Sumenep. Masjid ini membawa pengaruh tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat pada saat itu. Selama 2 abad lebih, bangunan ini berdiri dengan mempertahankan keasliannya dan menjadi simbol persatuan keragaman masyarakat Madura. Masjid ini Pak adalah masjid induk yang bikin wali Allah adalah Yuk Sultan Abdul Rahman yang memimpin tamu pimpinan Kabupaten Sumenep ini. Maka dari itu khusus ya untuk Mas Langsung itu suatu kebanggaan sejarah. Ya, termasuk ikon Dikmak atau Kabupaten Sumenep. Dari menara di bagian atas gapura, memandang ke arah timur, tampak alun-alun kota yang bila diteruskan lagi, terletak Keraton Sumenep. Kompleks masjid, alun-alun, dan keraton ini merupakan ciri khas kompleks keraton pada masa kerajaan Nusantara. Tatanan bangunan Keraton Sumenep pada hakikatnya adalah perbesaran dari tatanan rumah tradisional Madura dengan pola tanean lanjeng. Dan sama halnya dengan Masjid Agung, Keraton Sumenep yang dibangun oleh arsitek yang sama yaitu Lau Piango juga memperlihatkan nuansa Tionghoa yang kental. Alun-alun itu merupakan ruang terbuka bagian dari keraton. Dan tempat itu dulu ada pagernya memang. Jadi orang yang masuk ke sana itu adalah orang yang mau protes. Jadi orang yang mau mengungkapkan sesuatu buat rajanya. Jadi itu sebagai media untuk menyampaikan pendapat. Sebetulnya gini ya, kalau kita bicara kultur Madura itu core culture-nya ada yang disebut sebagai tanian lanjeng. Di tanian lanjeng itu pada prinsipnya adalah halaman tengah yang panjang. Lanjeng itu panjang, tanian itu halaman. Satu tanian lanjeng itu biasanya berasal dari satu kekerabatan. Nah, biasanya tanian lanjeng itu menjadi pusat aktivitas kehidupan mereka. Jadi misalnya kalau mereka punya kebun tembakau, lalu kemudian tembakau itu akan dirajang, itu dikerjakannya di tanian lanjeng. Lalu anak-anak bermainnya di tanian lanjeng. Lalu kalau sore ibu-ibu cari kutu itu juga berderet-deret di tanian lanjeng. Orang tua juga kalau mensosialisasikan tentang nilai-nilai, jadi tanian lanjeng itu adalah pusat kehidupan orang Madura di waktu yang lalu, tanian lanjeng. Tapi kemudian ketika masuk Islam ke Madura itu kemudian mulai bergeser. Jadi pusat-pusat aktivitas itu sebagian sudah bergeser ke masjid ataupun ke langgar. Dalam satu tatanan rumah di Madura itu selalu yang di barat yang jadi pusat orientasinya adalah musola. Musola, terus nantinya ini selalu rumah orang tua. Jadi ini
memang agak mirip-mirip seperti tatanan rumah sehejuan itu ya. Bahwa makin ke timur itu nantinya adalah rumah-rumah anak-anaknya. Jadi kalau anak perempuan menikah, itu menantu laki-laki masuk. Dibuatkan rumah ke arah timur. Jadi nanti memanjang dan di tengah-tengah itu ada ruang yang panjang sebagai communal space-nya. Berbicara Keraton Sumenep, kalau kita melihat ya, arsitektur yang dibangun oleh Cina itu tampak sekali. Dari atap keraton. Kalau kita masuk ke keraton, ya, kita lihat jendela kanan kiri, pintu ya, ada kanan kiri ya, jendela kotak-kotak kaca kecil itu, jelas itu pengaruh jendela dari Tiongkok. Cuma hati-hati melihat keraton ya, karena bangunan asal keraton dengan pendopo sebenarnya tidak ada, bangunan sambungan itu tidak ada, Pak. Yang dikatakan orang sekarang Mandioso tidak ada. Itu bangunan tambahan. Yang arsitekturnya sudah tiang-tiangnya itu dipengaruhi oleh pengaruh Eropa. Pintu gerbangnya pun juga sudah pengaruh Eropa. Pada awal didirikan keraton ini hanya terdiri keraton inti dengan pendopo. Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Liliani Sigit itu mengatakan bahwa Lopiango ini ternyata pada waktu mau membangun Keraton Sumenep itu ditugaskan oleh Raja Sumenep waktu itu untuk ke Jawa untuk mempelajari. Nah, dengan basic dia sebagai tukang kayu dengan struktur Chinese, kemudian dia harus mengadaptasi dengan struktur Jawa. Jadilah pendopo Keraton Sumenep dengan gayanya mulai dari hubungannya yang berbentuk seperti hubungan bangunan Chinese, kemudian struktur sekelilingnya itu menggunakan struktur tembok dinding bearing wall, jadi bukan lagi struktur kayu, sehingga bentuknya pun agak sedikit dalam tanda petik tidak seperti struktur bangunan Jawa pada umumnya. Jejak Tionghoa di Madura tak hanya terdapat pada Masjid Agung dan Keraton Sumenep. Kompleks makam Asta Tinggi juga menyimpan jejak Tionghoa yang sangat otentik di antara artefak-artefak kebudayaan lain yang terdapat di sana. Kompleks makam Asta Tinggi terkait erat dengan Keraton Sumenep. Disinilah terletak makam Raja-Raja Sumenep dari generasi ke generasi. Berbicara mengenai Asta Tinggi, kita tidak bisa memisahkan dari keraton. Karena beberapa sketsel, ya dikatakan sketsel ini pintu pembatas ya, yang biasa diletakkan di belakang kursi kerajaan, agar ke dalam tidak kelihatan orang ya, itu beberapa bagian sudah diletakkan di Asta Tinggi, di belakang kuburan raja-raja. Jadi ada kebiasaan di sini dulu mungkin, ketika rajanya meninggal, sketsel atau istilah bahasa Madura berena ikut dipindah di belakang. Di Asta Tinggi ini kan ada 2 kamar besar, tetapi dibagi lagi menjadi 4 kamar besar. Dan di paling ujung utara barat, itu tempat makam raja-raja yang paling tua. Itu ada 3 cungkup, cungkup yang pertama, kedua, dan ketiga. Cungkup yang pertama itu memiliki ragam yang sangat Majapahit, masih sangat Hindu dan lokal. Tapi setelah masuk cungkup kedua dan ketiga, ini sangat menarik, khususnya cungkup 2. Karena cungkup 2 ini memiliki ragam hias Chinese yang pertama di depan 3 dimensi, yang kedua yang di belakang nisan, itu memiliki gaya dan pewarnaan yang 100% itu Chinese. Memang sempat menjadi bahan diskusi bahwa apakah itu betul-betul dibuat di situ atau itu import. Karena memang karakter dari kosmologi masyarakat Madura sendiri itu yang maritim dan ladang itu adalah selalu menganggap bahwa apa yang menurut mereka baik itu akan dianggap jadi milik sendiri. Jadi tidak terlalu bermasalah meskipun
selanjutnya itu mulai terjadi pemisahan-pemisahan. Nah, di sana yang menarik adalah bahwa setiap rana itu dengan gaya ukiran dan gaya bentuk ukirannya itu sangat-sangat Chinese 100%. Saya bilang 100%. Kenapa 100%? Karena memang itu muncul semua 8 simbol immortal atau 8 simbol Buddha itu masuk semua di sana. Padahal kalau kita ketahui bahwa di situ makam Islam. Tetapi kita perlu tahu bahwa Islam yang dalam pengertian yang sangat murni itu adalah di Cungkup yang terakhir. Nah, di situ keindahannya antara budaya lokal dan budaya Chinese masuk di situ tanpa orang merasa risih atau terganggu. Nah, di situ juga sudah muncul Feng Huang atau Pinik muncul, kemudian teratai, kemudian muncul lagi simbol-simbol bangau, kemudian rusa, tutul, yang semuanya itu adalah berbicara tentang panjang umur, kemakmuran, dan itu sebagai harapan dan medium. Kemudian bergeser ke Cungkup yang berikutnya, yaitu Cungkup terakhir dari generasi selanjutnya sebelum masuk ke dinasti yang baru, yaitu makam Ratu Tirta Negara. Tetapi yang menarik lagi adalah ragam hiasnya, karena ragam hiasnya ini adalah ragam hias yang Chinese, tetapi dalam tanda petik sudah mengalami satu adaptasi, baik dalam bentuk maupun ke teknik pengerjaannya. Nah, di situ semuanya juga sama, unsur-unsur 8 immortal atau 8 simbol Buddha itu muncul semua di sana. Nah, yang menarik adalah bahwa yang dimakamkan di situ adalah seorang kiai, tapi itu tidak menjadi bermasalah bagi orang Madura karena itu menunjukkan keterbukaannya. Masjid, keraton, hingga makam asta tinggi merupakan bangunan-bangunan bersejarah yang pada masanya memiliki status dan fungsi penting yang sangat strategis. Keterlibatan orang-orang Tionghoa yang terefleksi dalam bangunan-bangunan ini merupakan simbol dan bukti nyata akulturasi yang sangat signifikan. Peleburan dan keterikatan terjadi lebih jauh dalam hal budaya dan kehidupan keseharian mereka. Itu juga sebetulnya menimbulkan satu tanda tanya, apakah benar masyarakat ladang itu sebagai peramu? Karena sampai dengan sekarang, yang namanya orang Madura itu memiliki keahlian untuk meramu obat-obatan, dalam tanda petik jamu. Kalau kita mundur ke belakang, ke asal-usulnya, dan itu sangat-sangat menarik karena memang beberapa potensi lokal jamu-jamuan ada di sana, seperti misalnya cabai jamu. Itu di daerah Sumeneb hampir semuanya memang penghasil cabai jamu terbesar. Terus kemudian teknik penempatan ramuan-ramuan itu kalau kita amatin dengan budaya Chinese, menurut saya tidak terlalu beda jauh karena gaya bentuk dan ornamennya juga sangat dekat sekali dengan mereka. Tempat tidur Madura, terus lemari Madura, itu kelihatan sekali bau Tionghoanya. Dari warna, terus teknik ukiran itunya, detail-detail itu, bahwa itu tidak bisa lari dari itu. Sentuhan masalah akulturasi budaya ya. Dan juga ini berimbas pada batik. Sehingga batik Madura sampai saat ini dikenal lebih norak, lebih ngejreng warna-warnanya ya. Untuk masalah warna itu tidak seperti yang ada di dalam pakemnya warna di Tionghoa yang saling memperkuat, ada yang memperkuat dan saling melemahkan itu. Tidak ada unsur itu. Interaksi yang terjadi di antara orang-orang Tionghoa dan Madura tidak hanya bersifat hubungan antar manusia saja. Pengakuan terhadap eksistensinya pun termanifestasikan dalam pengayaan budaya yang terbentuk.
Keberadaan orang Tionghoa di Madura, khususnya di daerah Sumeneb, sudah menjadi bagian integral dari masyarakat Madura. Orang-orang Tionghoa di Sumeneb tersebar di berbagai pelosok dan hidup berbaur dengan masyarakat asli setempat. Bapak Muhammad Imran dan Ibu Atminah. Dari bapak ini saya masih keturunan katanya ke atas itu dari Kudus katanya. Kalau dari ibu, nenek atau kakek itu masih keturunan Tionghoa. Kira-kira 5 generasi ke atas. Nyonya saya juga masih keturunan Tionghoa, justru dia itu masih kental. Nenek moyang kami ini datang dari Jawa Tengah, dari Semarang Rembang ketika huru-hara Tionghoa tahun 1740 berapa tahun itu. Ya ada kemungkinan memang nenek moyang kami Tionghoa yang datang ke Semarang itu kan sebagian kan bersama dengan Laksamana Cheng Ho gitu. Etnis Tionghoa itu hampir di tiap kecamatan itu ada gitu. Ya di Dungkek misalnya bangunan. Dan kemudian di sini di Batang-Batang ini di Kampung Pecinan, di Tamedung itu Kampung Radin namanya. Nah, di Legung yang kita lihat terakhir juga banyak Tionghoa-Tionghoa yang sekarang sudah pergi semua, anak cucunya sudah merantau semua. Tapi sisa-sisa yang paling jelas bangunan-bangunan yang mirip bangunan-bangunan yang mirip bangunan Tionghoa dan itu disebut Bengko Pacenan, rumah pecinan itu terdapat di Legong 6 km ke utara di sini. Waktu berjalan, generasi demi generasi berganti. Kurun waktu yang panjang telah memperkuat kerekatan mereka dengan Madura. Mereka sudah tak merasa dan tak dianggap asing lagi di lingkungannya. Imam Budiono lahir di Marengan tahun 1935 dengan nama Tionghoa Kwe Yuhing. Silsilah keluarganya diwarnai dengan keragaman etnis dan agama. Dalam darah Tionghoanya mengalir darah asli Madura yang diturunkan dari neneknya. Saat ini ia tinggal bersama dengan istri dan anaknya yang ketiga yang mengelola pabrik kecap di Desa Mandala, Kabupaten Sumeneb. Saya kawin 57, 58 punya anak satu. Namanya Su Hermin. Tionghoanya Kwe Giokwan. 61 punya lagi. Namanya Su Herman. Nama Tionghoanya Kwe Sinbo. Nomor 3 namanya Su Haili Kwe Sin Eng. Sekarang punya perusahaan kecap kecil-kecilan. Nomor 4 namanya Haji Sudiono, pergi ke Tanah Suci. Namanya Kwe Sin Yu. Dia masuk Islam tahun 2003. Soalnya mertuanya itu juga dari Tionghoa ke Islam, terus naik haji. Tinggal di tengah-tengah lingkungan mayoritas Muslim asli Madura, Imam Budiono masih memelihara identitas dan tradisi Tionghoa di keluarganya, dengan masih menggunakan nama-nama Tionghoa dan masih menyebut kerabat-kerabatnya dengan panggilan-panggilan khas Tionghoa. Namun demikian, ia tidak merasa asing ataupun diasingkan, dan ia pun menghormati agama-agama lain di keluarganya dan di lingkungannya. Di antara seluruh masyarakat Tionghoa di Madura yang majemuk ini, terdapat komunitas Tionghoa Muslim yang cukup besar, khususnya di daerah Dungkek dan Pasongsongan. Dungkek adalah sebuah kota kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1.400 kepala keluarga. Komunitas Tionghoa di Dungkek ini adalah salah satu komunitas Tionghoa tertua di Sumeneb. Sejarah panjang komunitas Tionghoa di Dungkek terkait erat dengan pembangunan masjid dan keraton Sumeneb pada abad ke-18. Dungkek ini dulu waktu pertama kali itu datang ke sini itu kan singkek ya. Singkek itu datang ke sini, dia punya keahlian membuat rumah dari batu. Mereka datang ke daerah ini untuk memenuhi kebutuhan batu yang dibutuhkan dalam pembangunan masjid dan keraton. Sisa-sisa penggalian batu di masa itu masih terlihat di beberapa tempat hingga sekarang ini.
Nah, sekarang jadi kenapa ada sebutan dungkek? Karena dungkek itu istilahnya kalau orang sini itu dulu itu batunya itu kan pakai pacul. Orang yang macul batu itu orang sini bilang madhung. Madhung itu istilahnya macul. Nah, karena yang madhung itu, yang macul itu orang Singkek, jadi itu yang sebutan awal desa Dungkek itu pertama kali ya itu silsilahnya. Jadi Dungkek itu semadhung orang Singkek. Jadi yang macul orang Singkek. Karena orang Singkek dulu itu Marga Secwa itu punya andil membangun masjid di sana, di Masjid Jami di Sumenep. Akhirnya bangsa Tionghoa yang ada di sini itu diberi tanah merdekan. Tanah merdekan ini tanah hadiah yang tidak kena pajak oleh Raja Sumenep Sultan Abdurrahman. Ceritanya untuk penguburan orang-orang Chinese. Imam Junaidi adalah seorang keturunan Tionghoa, lahir pada tahun 1957 dan tinggal di Dungkek sejak tahun 1964. Ayahnya adalah seorang tokoh masyarakat, pernah menjabat sebagai ketua takmir masjid di lingkungannya. Generasi pertama leluhurnya yang bermarga Kue berasal dari daerah Gapura, Sumenep. Sehari-hari ia mengelola usahanya sebagai pedagang gula siwalan, sejenis dengan gula aren, namun bertekstur lebih lembut. Gula siwalan adalah salah satu hasil bumi terbesar daerah Dungkek yang dibutuhkan sebagai salah satu bahan baku pembuatan kecap manis. Ia membeli gula dari para petani yang membuat gula rumahan dari berbagai pelosok desa di Dungkek. Kemudian menjualnya ke beberapa pabrik kecap di daerah Jawa Timur. Saat musim kemarau dan cuacanya bagus, ia bisa mengirim hingga 8 ton gula siwalan tiap 2 hari sekali. Namun bila musim kemarau berakhir, tidak ada produksi gula dari para petani dan ia pun mengganti komoditas dagangnya dengan ikan teri. Gula siwalan dan ikan merupakan 2 komoditas terbesar di daerah Dungkek. Imam Junaidi tinggal bersama dengan anak dan cucunya. Dengan demikian, keluarganya telah turun-temurun berada di Sumenep ini selama 5 generasi, dan ia adalah generasi ketiga. Dalam silsilah keluarganya, kakeknya lah yang memulai mengenal ajaran Islam. Saudara 4, saya anak kedua. Yang pertama perempuan, Konghucu. Kedua saya Muslim. Ketiga Konghucu. Keempat Muslim. Bicara masalah agama, sebenarnya kaitannya erat dengan keyakinan. Tapi kita tuh tidak serta-merta lantas yakin. Mestinya harus ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Di samping itu juga mempengaruhi pergaulan, juga mempengaruhi. Di samping itu juga kita belajar. Dan istimewanya dalam keluarga saya itu, kalau masalah agama itu tidak ada penekanan. Sebagai seorang keturunan Tionghoa di tengah-tengah masyarakat Dungkek ini, Imam Junaidi tidak merasa adanya perbedaan dengan anggota masyarakat lain. Ia merasa menyatu dengan masyarakat Dungkek. Justru kenyataannya di sini itu saya tuh tidak merasa termasuk golongan yang minoritas. Jadi saya tidak pernah dengar kata-kata yang sumbang, oh Cina, oh peranakan, tidak ada. Tak jauh dari tempat tinggal Imam Junaidi, masyarakat Dungkek melakukan aktivitasnya berjual beli kebutuhan sehari-hari di daerah sekitar pasar. Pasar yang terlihat ramai ini menjadi pusat kegiatan perdagangan di sini. Toko milik Haji Gafar terletak berseberangan dengan pasar ini. Di tokonya, Haji Gafar memperjualbelikan gula siwalan. Penduduk dari berbagai pelosok berdatangan membawa gula buatan mereka masing-masing untuk dijual di sini. Haji Gafar yang merupakan sesepuh Tionghoa di Dungkek, di usianya yang ke-81 saat ini, nampak masih segar dan kuat melayani dan berinteraksi dengan mereka.
Sama halnya dengan Imam Junaidi, Haji Ghaffar juga memiliki keluarga dengan beragam agama. Haji Ghaffar yang memiliki nama Tionghoa Lee Hiap Sing menganut agama Islam sejak 1968 dan berkesempatan melakukan ibadah haji ketika usianya 70-an. Istrinya adalah Fatimah yang bernama Tionghoa Tiao Lianhua. Mereka memiliki 7 orang anak yang beragama Islam dan Kristen. Cuma papa itu ya merantau memang. Dulu di Kopedi, pernah di Beluto, pernah di Gapura, di Andulang itu. Terakhir ke sini, ke Dungkek. Waktu saya masuk Islam itu, yang guru saya namanya Kiai Dasuki. Kiai Dasuki namanya. Itu yang mengislamkan saya. Dan sesudah itu, tapi dia di sini dulu pernah jadi penghulu sini. Hampir tahun 2000, tahun 97, saya diajak Wijaya yang punya hotel itu. Nah, diajak itu, ya suruh, ya malah kalau kamu tidak cukup uang, nanti saya tambahi katanya. Tidak, sudah biar dulu, masih soalnya kan tidak enak. Ya, sudah kerja ya sampai tahun 2000 itu baru bisa berangkat dengan anak saya. Tapi anak saya sekarang ada di Lumajang. Itu yang ngantarkannya. Istri saya ya, istri saya itu bukan Muslim. Nama ya Fatimah. Nama yang asal Tiao Lianhua, itu asalnya. Dan sesudah itu yang Muslim, semua anak saya di Jakarta satu, namanya Abdul Rahim itu. Yang kedua Haji Abdul Rasad, itu yang Muslim. Yang dibenarukan anak saya itu Kristen itu. Yang dibenarukan, yang di Sumeneb juga Kristen. Haji Ghaffar tinggal di rumah yang terletak tepat di belakang toko gula yang ia kelola, dan toko bahan kebutuhan sehari-hari yang dikelola oleh anaknya, Iriana. Iriana yang bernama Tionghoa Lee Sin Nyo adalah salah satu dari 7 bersaudara anak pasangan Haji Ghaffar dan Fatimah yang juga tinggal bersama dengan mereka. Nuansa Islami sangat terasa di kediaman keluarga Haji Ghaffar. Di bagian belakang rumah keluarga ini terdapat ruangan yang khusus digunakan untuk melaksanakan sholat. Sebagai pemeluk Islam yang taat, ia bersama dengan anaknya tidak luput melakukan ibadah sholat saat azan berkumandang. Beberapa kilometer ke arah selatan dari pasar adalah Pelabuhan Dungkek. Aktivitas di dermaga pada waktu-waktu tertentu terlihat cukup sibuk. Kapal-kapal besar yang melayani transportasi dari Dungkek ke pulau-pulau kecil di bagian timur Madura dan sebaliknya melakukan bongkar muat di lepas pantai yang difasilitasi perahu-perahu kecil. Di sekitar area Pelabuhan Dungkek terdapat beberapa rumah tua yang masih memiliki ciri khas Tionghoa yang kental, seperti rumah milik keluarga Kue dan keluarga Tan. Kedua rumah ini memiliki pintu utama yang terletak di tengah-tengah, diapit 2 jendela dengan teras yang lapang di depannya. Penggunaan kayu dan ornamen-ornamen ukiran yang khas adalah salah satu ciri Tionghoa yang dimiliki kedua rumah ini. Rumah-rumah tua yang dibangun pada tahun 1910 hingga 1930-an ini pada umumnya menempati lahan yang cukup luas dengan bangunan yang cukup besar. Ini menandakan bahwa pada masa itu, orang-orang Tionghoa yang bermukim di daerah ini keadaan ekonominya sangat baik. Sebagian besar orang-orang Tionghoa di Dungkek adalah pedagang dari dulu hingga sekarang. Kebanyakan dari mereka memiliki toko dengan beragam komoditas dagang. Komoditas terbesar adalah gula siwalan dan ikan, kemudian hasil bumi dan barang kebutuhan sehari-hari hingga bahan bangunan. Haji Muhammad Ridwan adalah seorang pedagang peralatan listrik, oli, dan bahan-bahan bangunan. Tokonya terletak sederetan dengan toko milik Haji Ghaffar dan Iriana di kawasan Pasar Dungkek. Di siang hari ia tampak sibuk melayani pelanggan-pelanggannya
yang membeli berbagai kebutuhan di tokonya yang cukup lengkap ini. Muhammad Ridwan tinggal di Dungkek sejak 1976. Ia pindah dan menetap mengikuti istrinya yang berasal dari daerah ini. Orang tuanya adalah penganut Konghucu, namun ia lebih tertarik untuk mempelajari Islam semenjak kecil. Itu ceritanya, saya sudah waktu jadi Muslim itu sudah lama sekali, mulai kecil. Tidak tahu karena apa, terus itu tertarik itu mulai kecil itu, yang sampai sekarang itu. Memang mulai kecil sudah saya tak pernah masuk agama lain artinya lah. Mulai mengenal ya mulai umur 13. Karena teman-teman saya itu semuanya Muslim, jadi ya saya ikut Muslim juga. Di kalangan Tionghoa, Muhammad Ridwan dikenal dengan Teng Hong Hui. Ia adalah generasi terakhir keluarganya yang masih memiliki nama Tionghoa. Anak-anaknya saat ini terlahir dengan nama Indonesia, menanggalkan identitas nama Tionghoanya. Orang Tionghoa yang bermukim di Dungkek hidup berbaur dengan masyarakat setempat, bahkan sekilas cukup sulit untuk mengetahui identitas mereka sebagai orang Tionghoa. Mereka menyandang nama pribumi, mereka pun lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia dan Madura dibandingkan bahasa asli daerah asal leluhur mereka. Pembauran yang terjadi di Dungkek tidak hanya terlihat dan terasa pada kehidupan sehari-hari. Kesatuan, kerukunan, dan keragaman juga dapat terlihat dari area pemakaman yang telah ada semenjak masyarakat Dungkek ada. Makam-makam di daerah Dungkek ini menyimpan sejarah panjang keberadaan generasi demi generasi orang-orang Tionghoa yang bermukim di Dungkek. Bentuk makam yang beragam dengan ornamen-ornamen dan penanda-penanda khas yang juga beragam menjadi satu, lintas etnis, lintas agama. Orang Tionghoa pada umumnya diidentikan dengan pedagang, perantau yang selalu mencari peluang. Sebagian menganggap hal ini sebagai kekuatan, namun banyak juga yang memandangnya secara negatif. Manusia pada dasarnya akan selalu mencari kehidupan yang lebih baik, yang mencari kedamaian, sepanjang hidup bahkan hingga di alam kematian. Di Dungkek, di Madura, di Indonesia, dimanapun manusia berada. Suasana pagi di Pasongsongan tampak khas aktivitas daerah pesisir. Di pelabuhan yang terdapat di Desa Lebak, Kecamatan Pasongsongan, terlihat sederetan kapal nelayan yang sedang berlabuh. Penduduk di desa ini kebanyakan adalah nelayan. Di Pasongsongan ini terdapat komunitas peranakan, istilah bagi orang-orang keturunan Tionghoa yang berdarah campuran. Mereka hidup berbaur dengan masyarakat setempat, tidak lagi menonjolkan ketionghoaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan masyarakat Tionghoa di daerah Pasongsongan ini bila ditelusuri terkait dengan sosok Keng Biangseng, salah satu dari 4 bersaudara yang keluar dari Tiongkok pada saat peperangan dengan Mongol menuju Bone, Sulawesi, dan akhirnya menetap di Pasongsongan. Keng Biangseng adalah leluhur yang memulai komunitas peranakan Muslim di Pasongsongan ini, seperti dituturkan oleh Ibnu Suwaidi, seorang Tionghoa Muslim kelahiran 1955. Dari Tiongkok itu 4 orang, Chua Pangkeng dengan Keng Biangseng itu. Kalau pertama masuk dari Tiongkok itu enggak di sini malah, namanya Tamidung. Jadi daerah Legung itu memang pendaratan Cina. Cina di Madura termasuk yang di Sumeneb itu di Legung dan Kangean. Sementara itu, Ali Sadikin, seorang peranakan kelahiran 1966, menyatakan bahwa ia adalah keturunan dari Tan Biang Keng, juga salah satu dari generasi awal yang mendiami Pasongsongan, satu di antara beberapa orang yang tersebar di Sumatera dan Sulawesi. Karena ada keterkaitan memang dari Boni dengan yang di Palembang itu, yang di kerajaan Palembang itu. Dulu itu waktu kong saya yang namanya Kenudin itu, panggilnya Kenudin orang sini itu, Kong Nudin itu sering surat-suratan dengan yang di Palembang itu. Sebelum merdeka sampai merdeka gitu. Malah yang di Palembang katanya itu nawarin gimana nggak sana, nggak family nggak kekurangan makan ndak, kalau kekurangan tak kirim dari Palembang katanya gitu. Dan memang
dari segi ekonomi memang di sini yang peranakan itu sedikit lebih maju. Sejak lahir, Ali Sadikin yang akrab dipanggil King tinggal di sebuah rumah warisan keluarga di daerah pelabuhan yang kental dengan ornamen khas Tionghoa. Kisah Ali Sadikin mengenai kondisi ekonomi leluhurnya sebagai orang berada dengan status sosial yang cukup tinggi, senada dengan yang dikatakan oleh Ibnu Suwaidi. Orang-orang Tionghoa yang hidup di masa itu memang memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Hal ini terkait dengan modus perdagangan yang dilakukan oleh Belanda di masa itu. Komunitas ini pun memberikan sumbangsih yang cukup banyak dalam perkembangan keislaman di daerah ini, baik dalam hal aktivitas-aktivitas keagamaan, hingga dalam pembangunan masjid-masjid sebagai sarana ibadah, sekaligus sarana aktivitas sosial. Karena mungkin peninggalan sikap-sikap leluhur yang dulu-dulu nggak tahu dianggapnya kami nih menganggapnya lebih tinggi anggapannya mereka. Dengan adanya stratifikasi, orang Tionghoa itu diposisikan lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang Indonesia asli. Seperti gitu. Nah ini juga saya rasa masih ditanamkan oleh orang-orang Tionghoa di Madura, ya, sehingga mereka selalu mendorong anak-anaknya itu untuk harus lebih unggul daripada orang-orang Indonesia asli. Orang Belanda ketika ingin menjajah Indonesia, dia kan butuh sumber dana, ya. Bagaimana mungkin orang Belanda yang jumlahnya ribuan orang di Indonesia bisa menjajah orang Indonesia yang saat itu jumlahnya puluhan juta. Nah, butuh dana. Dananya gimana? Cara yang paling gampang adalah mengumpulkan uang lewat orang-orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa dijadikan sebagai perantara perdagangan candu, mengelola prostitusi, mengelola perjudian, segala macam. Sehingga duitnya orang Belanda bisa menikmati, tetapi nama orang Belanda tetap dianggap sebagai orang yang bermoral. Nah, orang-orang Tionghoa itu akhirnya mempunyai warisan yang kurang baik. Nah, di dalam perdagangan tembakau, orang-orang Tionghoa juga dimanfaatkan sebagai pialang. Jadi mereka yang menjembatani hubungan dengan petani. Nah, tapi orang Tionghoa di sana yang disebut sebagai juragan tembakau itu tidak juga langsung berhadapan dengan petani. Mereka menggunakan juga orang-orang Madura yang bisa diajak kerjasama. Nah, itu yang disebut sebagai bandol. Sisa-sisa kejayaan yang mencerminkan kondisi ekonomi orang-orang Tionghoa di masa itu masih terlihat saat ini dari peninggalan-peninggalan mereka, terutama dari bangunan rumah berarsitektur khas yang rata-rata berukuran besar dengan pekarangan luas yang dibangun sebelum tahun 1900-an. Salah satu rumah yang dipenuhi perabot dan ornamen khas Tionghoa adalah rumah kediaman Hajah Nur Hasiyah yang terletak berseberangan dengan rumah kediaman Ibnu Suwaidi yang masih merupakan kerabatnya. Hajah Nur adalah seorang peranakan yang saat ini berusia 78 tahun. Ayahnya bernama Mahdali dan ibunya bernama Jauh Hoiriyah. Rumah yang telah ia diami sejak kecil ini merupakan peninggalan keluarga dari zaman kakeknya, Safiuddin, atau biasa dipanggil Kong Kapan. Sebagai seorang berdarah Tionghoa yang lahir dan dibesarkan di lingkungan Muslim, Hajah Nur tidak lagi menjalankan tradisi-tradisi budaya Tionghoa pada umumnya, sama seperti komunitas peranakan lainnya yang tinggal di daerah ini. Tradisi keislaman pun ia jalani dengan penuh. Hajah Nur bahkan masih mengingat perjalanan naik haji yang sudah pernah ia lakukan sebanyak 2 kali. Suasana siang di Pasongsongan terasa tenang. Masyarakat berdatangan ke masjid untuk menunaikan ibadah mereka. Masjid At-Taqwa terletak tepat bersebelahan dengan rumah Hajah Nur. Ia melaksanakan sholat zuhur dengan khusyuk bersama dengan warga lainnya yang tinggal di sekitar masjid ini. Masjid yang dibangun di area tanah milik leluhurnya, yang kini menjadi sarana ibadah milik bersama. Di antara warga yang sedang beribadah di masjid ini, tampak seorang laki-laki berumur yang juga memiliki darah Tionghoa. Ia adalah Haji Muhammad Fadil. Ia menuturkan bahwa leluhurnya bermarga Tan yang berasal dari Tiongkok dan datang ke Madura lebih dari 4 generasi yang lampau. Dari Tiongkok itu. Cuman
berbaur dengan suku-suku bangsa mana saja. Yang dimaksud itu turunan dari yang Tiongkok itu ke Indonesia itu kawin dengan orang Indonesia. Muhammad Fadil lahir di lingkungan Islami. Ayah dan kakeknya adalah pemeluk Islam yang kuat. Ia bercerita bahwa generasi-generasi awal leluhurnya telah memeluk Islam sebelum menjejakkan kaki di Indonesia. Terlahir dengan nama Islami, identitas ketionghoaannya pun tampaknya terkikis. Adat dan tradisi Cina pun telah lama ditinggalkan, kecuali tradisi penyebutan sanak keluarga dan kerabat dengan sebutan-sebutan Tionghoa yang khas yang hingga saat ini masih sesekali digunakan. Adatnya sama, masih sampai sekarang masih dipakai. Aci umpamanya, tati itu atau empok, kakek sama yang tua empok. Muhammad Fadil adalah seorang Muslim yang taat. Ia juga seorang nasionalis yang memegang teguh nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, lintas etnis, lintas agama. Walaupun ia hidup di lingkungan Islam yang sangat kuat, ia sangat menghormati agama-agama lain. Muhammad Fadil memiliki 5 orang anak. Ia tinggal di rumah besar peninggalan kakeknya bersama dengan beberapa cucu dan anak keduanya, Nurul. Nurul memiliki suami yang juga berdarah Tionghoa dengan latar belakang keluarga multi-agama. Perbedaan agama bukan menjadi persoalan besar di keluarganya. Nurul dan keluarga suaminya hidup dengan rukun dan saling menghormati. 5 bersaudara, saya anak nomor 2. Saya menikah sama orang Cirebon, keturunan Tionghoa Cirebon. Papi mertua Katolik, mami mertua Muslim. Sama pecinan juga. Nurul adalah seorang peranakan, dalam dirinya masih mengalir darah Tionghoa. Namun secara fisik, ia tampak sama dengan orang-orang lokal di daerah ini. Sebagai seorang peranakan, ia masih ingat ketika ia masih kecil dulu, perbedaan strata antara kaum Tionghoa dan masyarakat lokal masih terasa. Walaupun saat ini tidak ada lagi perbedaan derajat sosial, terkadang masih ada rasa sungkan yang timbul dalam hubungan antara kaum peranakan dengan masyarakat lokal. Namun hal ini berangsur memudar. Semakin hari Nurul dan orang-orang peranakan lain di sini semakin menyatu dengan masyarakat lokal. Nurul yang lahir dan dibesarkan di Madura merasa bahwa ia adalah orang Madura. Tanah kelahirannya sama dengan orang-orang lain yang dilahirkan, dibesarkan, dan hidup sehari-hari di sekelilingnya. Semuanya adalah orang Madura, orang Indonesia. Kalau sekarang ini setelah 2000 ke atas ini sudah gak ada perbedaan, orang sudah banyak yang nikah sama orang itu. Lagi zaman saya kecil, iya perbedaan itu terasa banget gitu. Walaupun saya masih kecil, sama penduduk sekitar sini dibahasain, dihormatin gitu. Ya saya orang Madura asli. Tidak ada yang nanya ya mana, orang Madura. Soalnya saya tahu lahir dan besar di Madura. Saya bangga banget lahir dan besar di Indonesia, di Madura gitu. Sebagai putra Madura. Menelusuri asal-usul orang-orang Tionghoa yang tinggal di Pasongsongan hingga beberapa generasi ke belakang bukanlah perkara yang mudah. Orang-orang Tionghoa dan peranakan yang hidup saat ini pun tidak mempunyai data yang pasti. Tidak ada sejarah dan catatan tertulis yang secara gamblang menjelaskannya. Cerita-cerita mengenai leluhur yang mereka yakini pun hadir dalam beragam versi. Menurut cerita ya dah pasti saya orang sudah berapa turun ya dari Tiongkok ini karena di situ dengan raja di situ tidak sepaham di secara tidak bisa bergerak bebas ngalir ke Sumatera, dari Sumatera terus sampai di sini. Irsyad adalah seorang Muslim Tionghoa kelahiran 1935, paman dari Ali Sadikin.
Ia masih mengingat leluhur-leluhurnya hingga 4 generasi sebelumnya. Nama Tionghoa sudah tidak lagi digunakan sejak generasi ayahnya. Identitas Tionghoa tersirat tipis di wajahnya. Beberapa orang pun masih ada yang mengenalnya sebagai seorang Tenglang, sebutan bagi orang berdarah Tionghoa, namun sebenarnya ia sendiri tidak merasa demikian. Ia merasa lebih nyaman dianggap sama seperti warga masyarakat lainnya. Turun, Pak, di sini saya tahu sama kamu. Begini, tuh, kok tahu? Kamu Tenglang, katanya. Iya, kok Tenglang saya? Orang saya ini hitam, dan Tenglang putih. Dia bilang, ya. Loh, adik saya lebih hitam dari bapak, katanya. Ya, matanya kamu tidak bisa dihilangkan. Saya ini ingin rata dengan rakyat yang biasa. Senang ya, kalau ada perbedaan masih diskriminasi kan kurang ya. Kurang cocok ya menurut saya. Tanah tumpah darah sudah ya. Sudah asli Madura lah. Saat ini Irsyad tinggal bersama dengan istrinya seorang peranakan di sebuah rumah sederhana tepat di seberang toko kelontong tempat Hajah Nur berjualan sehari-hari. Di masa mudanya, Irsyad juga mencari nafkah sebagai pedagang yang berjualan bahan kebutuhan sehari-hari. Jual beras, jual gula, jual kopi. Dulu saya kalau masih dagang sendiri, ambil kopi saya 1 kintal 50 kilo paling sedikit ya. Kalau ambil gula 5 kintal, 4 kintal. Kalau sekarang dagang-dagang saya lihat tidak sampai gitu. 50 kilo. Tak habis-habis sekarang. Di masa lampau, kondisi perekonomian masyarakat Tionghoa di daerah ini pada umumnya baik. Mereka menguasai perekonomian. Perdagangan yang jaya pada masa itu ikut mengambil bagian besar dalam pembentukan sistem sosial yang memosisikan orang-orang Tionghoa pada derajat yang lebih tinggi. Saat ini, kondisi seperti ini tidak lagi dijumpai, seiring dengan meratanya perekonomian, dan yang terutama adalah dengan adanya pembauran yang terjadi khususnya melalui perkawinan. Perkawinan antara orang Tionghoa dengan penduduk asli pada masa lampau juga merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan, seperti yang dituturkan oleh Muhammad Zaini, seorang penduduk asli Pasongsongan yang beristrikan seorang peranakan. Awalnya memang ketika kita mau adakan pendekatan ya, itu ada rasa takut sebenarnya. Karena memang sudah mengenal sejarah-sejarah, cerita-cerita dari masa lalu itu sangat sulitnya orang pribumi itu mendekati orang peranakan. Tapi saya memberanikan diri karena bapak mertua saya itu sudah terjadi perkawinan silang lebih awal. Jadi ibu saya itu pribumi gitu, ibu mertua yang perempuan itu pribumi asli Sumenep. Bapak keturunan peranakan. Sama lah, andai kata saya dapat wanita pribumi dan saya dapat wanita keturunan peranakan, pandangan dari keluarga saya sama. Tidak membedakan itu. Justru tidak ada perbedaan. Ada yang miskin juga, ada yang kaya juga. Pribumi juga ada yang miskin, ada yang kaya. Ya mereka berbaur dengan baik. Baik peranakan itu menerima dengan baik itu pribumi itu menerima dengan bagus sekali. Terus yang peranakan juga saling berbaur bagus sekali. Masyarakat Pasongsongan hidup dengan rukun. Tidak ada pembedaan kaum peranakan dan masyarakat lokal. Ibnu Suwaidi, Ali Sadikin, Hajah Nur, Muhammad Fadil, dan Irsyad adalah beberapa orang Pasongsongan yang berdarah Tionghoa. Peranakan atau bukan, Tionghoa atau bukan, tak jadi soal. Mereka menjalani kehidupan dengan damai bersama keluarganya, berbaur dan hidup rukun di tengah-tengah masyarakat Madura, tanah tumpah darah mereka.
Masyarakat Madura adalah masyarakat yang terbuka. Mereka menyambut baik para pendatang dan menyerap berbagai budaya. Orang Madura ini ya berbeda ya dengan anggapan orang luar, tidak suka menerima pendatang, tapi asalkan pendatang itu bisa berbuat, bisa berlaku, ya sejajar, tidak mengganggu, itu welcome. Karena keraton yang dibuat oleh Lau Piango, salah satu arsitekturnya, pintunya dikenal dengan sebutan Labeng Mesem, pintu tersenyum. Suatu simbolik bahwa tamu-tamu welcome datang yang berkenan baik. Pembauran dan peleburan etnis dan budaya yang terjadi di Madura telah terjadi begitu lama. Sejarah panjang ini sekaligus juga membentuk dan memperkuat proses akulturasi dan asimilasi itu sendiri. Faktor kesamaan dan hubungan yang saling menguntungkan baik dari sisi kebutuhan, perdagangan, juga situasi hingga agama menjadi faktor-faktor yang sangat berpengaruh. Konsep akulturasi dalam masalah kebudayaan selalu ada kompromi-kompromi antara kebudayaan pendatang dan kebudayaan lokal, sehingga mereka mampu dalam pengertian keluar dari masing-masing zona nyamannya, comfort zone-nya, sehingga terbentuk sebuah kebudayaan baru itu tadi. Memang kebanyakan orang Madura, sepengetahuan saya, itu mereka melihat kalau agamanya sama itu lebih mudah. Agama sama lalu bisa berbahasa Madura itu lebih mudah diterima bagi mereka. Islam itu masuk ke Indonesia kan 1292 lewat Aceh, 1293 lewat Demak, lalu setelah itu dalam waktu 30 tahun beberapa daerah itu bisa diislamkan dalam waktu 30 tahun, ke barat, ke tengah. Nah, kemudian yang agak tertunda itu kan ke daerah timur. Ya, ke daerah timur tuh daerah misalnya Situbondo, Blambangan, Panarukan itu kan membutuhkan waktu 300 tahun. Secara bersamaan juga ada versi yang menyebutkan itu juga kemudian menyebar sampai ke Madura. Tapi di sisi lain mereka juga menyatakan lewat para sunan. Nah, di antara sunan-sunan itu kan banyak penelitian menunjukkan sunan-sunan itu juga kan orang-orang Tionghoa, Muslim yang datang situ. Berbicara masalah kerukunan, berbicara masalah belajarlah dari Sumenep. Ya, karena di sini kan ada satu contoh ya, ada kelenteng, 50 meter ada masjid, ada gereja ya, di depannya ada masjid. Tidak pernah terjadi perselisihan. Itu sudah ratusan tahun. Kerukunan hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk adalah sebuah kekuatan yang mempersatukan. Kerukunan dan kesatuan ini harus senantiasa dipelihara dan dipupuk. Bukan upaya yang gampang untuk menjaga persatuan apabila tidak dilandasi dengan saling menghormati, bertoleransi dan saling memahami dan menerima. Akan selalu ada upaya-upaya dan situasi-situasi tertentu yang berpotensi memicu keretakan persatuan, namun hal-hal demikian harus disikapi dengan dewasa. Nenek moyang kita mengajarkan ate sesoklah hati yang bersih. Siapa yang hatinya bersih tidak punya waktu untuk membenci orang lain. Siapa punya hati yang bersih tidak punya rasa sombong, tidak akan punya rasa takabur. Siapa punya hati yang bersih ingin tersenyum menyenangkan orang lain. Dan filosofi ini sebenarnya perlu dikembangkan kembali. Jadi walaupun ini tradisi dari nenek moyang, ya, tidak bisa diganti dengan nilai-nilai modern barangkali kalau hati yang bersih itu. Keadilan, kejujuran, persaudaraan, perdamaian itu masih tetap penting. Dan ini saya kira perlu dipegang teguh oleh orang Madura sebagai filosofi warisan dari nenek moyang kita di Madura ini sejak zaman dahulu. Sumenep, Dungkek, dan Pasongsongan adalah gambaran tanah Madura yang khas. Akulturasi yang terjadi di sini menjadi bukti yang otentik bahwa perbedaan suku, agama, dan keyakinan pada akhirnya memperkaya budaya dan kekuatan persatuan, menjadikan tanah Madura sebagai saksi transformasi peradaban yang mempersatukan keragaman. Orang-orang Tionghoa di Madura adalah bagian dari kesatuan masyarakat Madura yang majemuk. Tionghoa atau bukan, sudah tidak jadi masalah.
peranakan ataupun bukan, juga tidak jadi masalah. Bagi mereka, orang-orang yang masih memiliki darah Tionghoa, tanah Madura adalah tanah kelahiran mereka. Dan pada saat mati pun, mereka dikuburkan di sana. Kehidupan bergulir seiring waktu berlalu. Mata tidak lagi sipit, kulit tidak lagi putih bersih. Bahasa yang dipakai sehari-hari pun sudah sangat jauh dari bahasa asalnya. Namun, tetap dalam darah mereka masih mengalir darah leluhur. Hanya saja, sekarang ini Indonesia adalah tumpah darah mereka. Kita minum air Indonesia menjadi darah kita, kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita bersujud di atas bumi Indonesia adalah sajadah kita, dan bila tiba saatnya kita mati, kita akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air.